Oke, ketemu lagi sama gua Teguh Firmansyah. Jadi di video kali ini kita akan coba review custom ROM HyperOS di HP Poco X6. So langsung aja kita masuk ke videonya. Di sini gua akan coba jelasin dulu ya apa itu Xiaomi EU. Jadi Xiaomi EU itu sama aja kayak MIUI Global atau MIUI ID atau MIUI Cina yang udah dimodif sama developer EU. Jadi secara gak langsung maksudnya sumbernya itu ya dari Xiaomi-nya sendiri. Jadi untuk masalah bug atau apapun gitu, misalnya di Xiaomi EU ada bug kayak gini, gue berani jamin kalau di ROM globalnya atau di ROM ID-nya atau di ROM Cina-nya juga ngalamin bug tersebut. Jadi masalah bug di ROM Xiaomi EU itu ya sama aja gitu di Xiaomi lainnya, maksudnya di ROM lainnya. Jadi untuk masalah bug kalian nggak perlu khawatir karena ini udah langsung dari dev Xiaomi-nya, jadi aman banget. Oke, lanjut. Di sini kita akan bahas tampilan apa aja yang berubah kalau kita install Xiaomi EU ini. Dan yang pertama adalah di bagian UI ya. Jadi UI-nya itu dia berubah kayak control centernya dia itu berubah kayak ya jadi kayak HyperOS kayak gini nih. Jadi kayak lebih, kalau menurut kalian bagus, kalau menurut gue sih enggak. Jadi kayak biasa aja gitu, gak ada yang spesial. Cuma di sini kayak bisa ada WiFi data, ini kayak source dari media player. Terus ini ada kecerahan, dan untuk kalau kalian cari ya stylannya di mana itu di sini. Nah, stylannya di situ. Jadi dia kayak ngumpet gitu. Karena ini toolbarnya itu gak ada namanya ya. Jadi kalian harus hafal juga kayak ini Bluetooth, mode pesawat, center, baterai, screenshot, hotspot, ini stylan. Ya kayak gitu lah. Jadi menurut gua agak ribet sih UI dari HyperOS yang terbaru ini. Yang kedua adalah animasi nih. Animasi dari HyperOS ini tuh jadi kayak lebih smooth, jadi kayak lebih bagus lah dibandingkan MIUI 14. Oke, di sini kita coba buka telepon ya. SMS, dan ini tuh kayak animasinya buka masuk app-nya ini, buka masuk maksudnya buka keluar apps-nya kayak lebih cakep gitu, kayak lebih smooth gitu. Jadi kayak lebih sats gitu lah. Nah, kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Lebih enak lah menurut gua. Kalau kita cek di bagian perangkat saya ya, di bagian detail and info spesifikasi. Nah, di sini untuk versi Android-nya juga dia naik. Yang aturan di Android 13 dia naik jadi Android 14. Jadi ya naik. Jadi nice banget ya menurut gua kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah setiap kalian kayak nge-silent atau ngubah notifikasi, itu notifnya bakal berubah. Kita coba pencet tombol volume bawah dan nah kayak gini. Ini kan mode DND ya. Jadi notifnya dia kayak gitu. Kayak full status bar kayak gitu tuh. Ini nggak berlaku, maksudnya nggak hanya di bagian notifikasi aja. Maksudnya ketika kita ngecas baterainya juga dia bakalan muncul notifikasi kayak gitu. Menurut kalian bagus gak sih? Menurut gue biasa aja sih. Oke, selanjutnya adalah AI di bagian galeri. Kita buka galeri aja dan kita coba buka salah satu foto. Nah, oke, kita coba foto yang ini ya. Nah, di bagian galeri ini tuh dia kayak ada semacam AI-nya gitu. AI ya kayak gitu. Kita ke ubah, terus kita pilih buat ya. Nah, di sini tuh kayak ada kayak magic erasernya gitu. Jadi kalau kita coba hapus orang nih, ini kan ada orangnya. Jadi dia kayak ngedeteksi gitu. Nah, kita coba pilih silang ya. Tuh bakalan langsung hilang. Dan ini tuh kayak menurut gue sih lumayan bersih. Cuma memang ada kayak ada shadow-nya kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Misalnya orangnya ngeselin nih, nggak mau kalian muncul di situ. Jadi kalian tinggal hapus aja. Mau manual juga bisa. Di sini kan ada kayak. Nah, bentar kita undo dulu. Yang ini kita coba hapus ya. Tuh bakalan kehapus. Udah sih itu doang, nggak ada yang lain lagi gitu. Yang gua rasain sih di bagian galeri cuma itu doang. Atau mungkin kalau kalian nemu ya kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya adalah kita coba ini ya. Nah, ini tuh kita bisa salin lagi kayak langsung dari galerinya. Tuh. Jadi kayak misal ada teks gitu kita bisa salin. Nih, kalian bisa salin dan kita coba move ke pesan ya. Harusnya sih bisa.
foto. Jadi langsung kayak lebih simpel gitu ya. Udah sih itu doang. Yang lain gayanya nggak ada lagi deh di bagian galeri ya. Oke, selanjutnya untuk SOT atau screen on time ini gue minta maaf dulu ya karena gue lupa nge-SS. Jadi selama pemakaian gue di Poco X6 ini untuk SOT gak terlalu impresif perubahannya, sama kayak MIUI 14. Jadi buat kalian yang tanya-tanya soal baterai performa itu menurut gue sama aja sih kayak MIUI 14, gak ada yang terlalu perubahannya tuh gak terlalu ngaruh, gak terlalu ngefek gitu. Cuma kalau kalian ingin lebih awet lagi baterainya, di sini sih gue saranin kalian install patch 90Hz. Ini kita coba buka Magix ya. Nah di sini untuk modulnya gue cuma install kayak refresh rate, terus patch Indo bahasa Indonesianya. Jadi biar ROM Xiaomi EU kita tuh ada bahasa Indonesianya, terus ada Google Photo Unlimited Backup. Udah 3 itu doang. Dan oke, kita bahas di bagian refresh rate-nya 90Hz ya. Kita masuk ke setelan, ke bagian display. Nah, di sini untuk refresh-nya atau rasio menyegarkan layar itu kita bisa set di 60, 90 atau 120 Hz. Dan kalau bawaannya dia kan cuma 120 sama 60. Nah, kita bisa pilih nih tengah-tengahnya. Jadi layar HP kita tuh jadi lebih, bukan layarnya sih, maksudnya baterainya jadi lebih awet dan ya lebih awet juga, maksudnya tetap lebih smooth, lebih kelihatan lancar gitu daripada kalau kita pakai cuma 60 Hz. Ya lebih lancar lagi kalau 120 Hz sih, cuma kayak baterainya tuh boros banget sumpah. Gua saranin sih kalian install patch-nya terus kalian set ke 90 Hz. Oke, selanjutnya yang tadi yang di bagian patch bahasa Indonesianya. Kalau kalian lihat dari tadi ya, ini tuh udah semi-semi bahasa Indonesia gitu untuk di bagian setelannya. Ke setelan tambahan, ke bahasa dan masukan. Ke bahasa. Nah, di sini udah muncul bahasa Indonesianya setelah kita install patch-nya. Nah, yang ini patch-nya, dan untuk yang ke atas itu Google Photo. Jadi ketika kalian backup Google Photo itu bakalan unlimited. Ya nanti gue bahas di video terpisah mungkin ya. Soalnya ini bakalan panjang banget kalau ngejelasin tentang Google Photo. Oke, untuk yang lainnya sih sama aja, gak ada yang terlalu beda. Untuk hasil kameranya tuh sama aja sih, gak terlalu bagus, gak terlalu jelek juga. Dan oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau gue suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.